Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Kutu Buku Channel. Channelnya Aanas dan Teh Nurul. Oke, kita perkenalan dulu ya, karena ini kali pertama saya gabung di channel ini. Nama saya Nurul Fajriyah Afiatunisa, biasa dipanggil Nurul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sekali berbagi, tapi bukan menggurui. Berbagi ilmu yang sudah diolah dengan pikiran dan hati, yang mudah-mudahan akan memberi manfaat sampai nanti. Oke guys, hal yang ingin saya sharing itu mengenai 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 HPK atau hari pertama kehidupan? Itu adalah masa anak sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Biasa disebut juga dengan golden period atau periode emas. Kenapa demikian? Karena pada masa ini terjadi perkembangan otak secara pesat yang mendukung perkembangan anak secara sempurna. Makanya masa ini sangatlah penting dan dianggap sebagai periode emas atau golden period. Jadi kita harus bisa menjaga betul 1000 hari pertama kehidupan ini. Dimulai sejak anak dalam kandungan, kemudian dilahirkan, bertumbuh sampai usia 2 tahun. Baik, apa urgensinya? Jadi 1000 HPK ini ingin menekankan pentingnya gizi untuk mendukung pertumbuhan otak tadi. Gizi yang penting untuk pertumbuhan otak tadi itu harus disupport bahkan sejak ibunya hamil atau bahkan merencanakan kehamilan. Bisa disuplai dengan nutrisi yang mencakup makanan lengkap berupa sayur mayur, lauk pauk, nasi atau penggantinya. Yang jelas semua nutrisi itu harus bisa mendukung pertumbuhan dari anak tersebut. Kita akan berbicara mengenai yang pertama, masa saat si anak masih di dalam kandungan. Jadi kita bicara nutrisi bagi ibu hamil ya. Untuk poin pertama ini. Nutrisi atau gizi seperti apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Ternyata ibu hamil sangat dianjurkan untuk makan dengan porsi yang banyak atau 2 kali porsi biasanya. Diutamakan mengandung lebih banyak sayur, buah, dan lauk pauk. Tidak ketinggalan juga tentunya karbohidrat yang mendukung di dalamnya, baik itu nasi, kentang, atau sejenisnya. Selain daripada makanan pokok tadi, diperlukan juga makanan untuk mendukung. Misalnya pemberian vitamin pada ibu hamil, pemberian asam folat, kemudian pemberian tablet tambah darah. Dalam hal ini sudah jelas programnya, yaitu adanya pemberian 1 tablet tambah darah yang harus dikonsumsi setiap hari 1 kali selama minimal 90 hari. Itu adalah contoh dari kandungan gizi yang dibutuhkan untuk mendukung ibu hamil tadi, sehingga diharapkan janin yang ada di dalam kandungan ternutrisi secara baik. Selain dari tadi makanan, vitamin, kemudian air putih juga perlu. Jadi perlunya suplai air minum, terutama air putih, bukan air yang beralkohol ataupun bersoda. Jadi sebisa mungkin hindari kandungan alkohol ataupun soda dalam minuman, karena itu akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan janin, terutama pertumbuhan otaknya ya. Selain itu, hindari juga paparan rokok. Asap rokok sangat tidak baik untuk janin dalam kandungan. Jadi ibu sebisa mungkin jangan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Kemudian ibu hamil juga
perlu melakukan pemeriksaan rutin minimal 4 kali. Kita kenal dengan pemeriksaan ANC atau antenatal care. Ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, di bidan, di klinik, di dokter kandungan atau dokter umum. Pokoknya fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dilakukan pemeriksaan kehamilan tadi atau ANC minimal 4 kali. Itu paling minimal. 1 kali di trimester awal, 1 kali di trimester 2, dan minimal 2 kali di trimester 3. Akan lebih baik lagi kalau dilakukan setiap bulan. Seperti itu. Kemudian itu pada masa kehamilan. Jadi kita rangkum lagi ya. Tadi dari makanan, dari nutrisi makanan, kemudian juga minuman itu sendiri harus menghindari minuman beralkohol, soda-soda, kemudian paparan-paparan asap rokok, juga polusi itu juga harus dihindari, dan juga perlu melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Setelah fase kehamilan akan masuk fase si ibu akan melahirkan anak, melahirkan bayi yang sudah dikandungnya. Nah, pada masa ini dukungan terhadap pertumbuhan anak harus tetap dilanjutkan, baik itu nutrisi, support kasih sayang, kemudian juga support orang-orang sekitar, terutama keluarga. Pada fase ini perjuangan pun dimulai kembali. Jadi setelah bayi dilahirkan sampai berusia 2 tahun tadi masih masuk golden period, di mana harus sama-sama berjuang untuk mensupport pertumbuhan bayi ini, terutama pertumbuhan otaknya. Apa yang harus dilakukan? Tentunya untuk 6 bulan pertama sangat dianjurkan pemberian ASI eksklusif. Jadi pada dasarnya bayi berumur usia 0 sampai 6 bulan itu cukup dengan pemberian ASI. ASI eksklusif itu cukup. Kenapa? Karena lambung bayi itu sendiri cukup kecil ukurannya, sehingga dan juga sistem pencernaannya yang memang sudah diatur sedemikian rupa dengan ASI pun sangat cukup. ASI sendiri itu mengandung banyak sekali kandungan gizi dan juga untuk memperkuat imun dari bayi tersebut. Makanya dianjurkan sekali pemberian ASI tanpa mencampur dengan susu lain, susu sapi lain. Sebisa mungkin memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, kalau mau dilanjut sampai 2 tahun itu lebih baik lagi. Berbicara tentang pemberian ASI, seringkali yang terjadi adalah banyak ibu-ibu yang baru melahirkan, misalnya anak pertama, belum ada pengalaman, seringkali bingung kenapa ASI saya kok sedikit keluarnya dok, kok ini sedikit ibu bidan. Nah, banyak sekali keluhan seperti itu, padahal perlu diketahui bahwa ukuran lambung bayi yang baru lahir itu sangat kecil dan dia akan bertumbuh seiring usianya bertambah. Maka jumlah ASI yang diproduksi ibu juga akan mengikuti seiring pertumbuhan lambung bayi. Jadi biasanya pada hari-hari pertama pasca melahirkan tuh jumlah ASI masih sedikit, sekitar 5-10 tetes mungkin, tapi kandungannya jangan salah, di situ terkandung kolostrum namanya. 7 hari pertama pasca melahirkan itu air susunya sangat penting untuk bayi, baik itu untuk imunnya dan juga untuk kecerdasannya, itu kolostrum tadi. Nah, kolostrum ini memang harus diberikan langsung, jadi bayi menetek langsung, bayi menyusu langsung pada ibunya. Nah, seringkali orang sekitar berkomentar. Nah, ini yang kadang membuat ibu-ibu yang baru melahirkan tuh stres. Dikatakan ASInya sedikit bu, itu nggak cukup tuh. Nah, banyak yang komentar seperti itu. Padahal sebenarnya memang kalau hari-hari pertama ASInya akan sedikit karena mengikuti ukuran lambung bayi yang masih kecil. Tapi semakin sering disusui, semakin sering anak menyusu langsung, produksi ASI akan semakin bertambah karena isapan bayi secara langsung itu adalah rangsangan untuk tubuh memproduksi ASI lebih banyak lagi. Jadi ingat ya, moms, terutama new moms, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah kacau sama
komentar-komentar orang sekitar, yakin saja bahwa ASI saya banyak, ASI saya cukup untuk anak saya, dan tidak boleh menyerah mengenalkan puting pada anak. Ada kalanya anak yang baru dilahirkan atau bayi tersebut langsung mengenal puting ibunya, namun ada kalanya dia tidak bisa mengenal, tapi butuh waktu. Tetap tempelkan, tetap coba berikan, coba isapkan ASI tersebut langsung kepada bayi mam semua. Harapannya bayi akan mengenal puting susunya, kemudian akan mengisapnya. Dengan begitu akan berlanjut, dan diharapkan juga ASI eksklusif akan berhasil. Itu mengenai ASI. Tentu kalau berbicara ASI juga kita berbicara dengan nutrisi ibunya. Ibunya harus makan yang bergizi juga, tentu pauk, sayur, buah, nasi, kentang dan lain sebagainya. Itu harus disuplai ibunya. Sama seperti waktu hamil tadi, makanlah lebih banyak. Makanlah terus untuk suplai ASI yang cukup untuk bayinya. Itu berbicara masalah ASI 6 bulan pertama. Nanti dari 6 bulan hingga 2 tahun akan lain ceritanya. Nutrisi yang dibutuhkan selain daripada ASI ada namanya MPASI. Jadi makanan pendamping ASI. Kalau tadi bicara 6 bulan ASI, sisanya 6 bulan sampai 2 tahun itu ada MPASI, makanan pendamping ASI. ASI plus. Jadi plus makanan pendamping. Makanan pendamping itu macam-macam. Jadi kita akan coba mengenalkan pada anak kita makanan yang teksturnya awalnya lembut, terus naik sampai nanti di usia 1-2 tahun anak sudah mulai bisa belajar mencerna makanan sehari-hari yang biasa juga dikonsumsi kedua orang tuanya. Itu juga butuh kesabaran dari para ibu dan juga dukungan dari orang sekitar, dari suami, dari keluarga, supaya jangan cepat menyerah. Nah, pemberian MPASI sendiri itu dimulai sejak usia 6 bulan ya. Jadi jangan memberikan makanan lain, entah itu pisang, buah-buahan lain, itu sebelum anak usia 6 bulan. Jangan pernah memberikan itu sebelum anak berusia 6 bulan. Kenapa? Karena sistem pencernaan anak belum siap untuk itu. Nanti akan berdampak buruk atau kurang baik bagi kesehatan si anak tersebut. Maka mulailah pemberian makanan pendamping ASI, baik itu buah-buahan, sayuran, karbohidrat lain, mulailah dikenalkan pada anak sejak usia 6 bulan ya. Nah, untuk awalnya itu bisa teksturnya yang lembut dulu, kemudian nanti bertahap naik sampai dia bisa dikenalkan dengan makanan yang kita makan. Isinya tentu harus lengkap juga, harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, sayur. Nah, seperti itu di dalamnya. Itulah tadi yang disebut dengan golden period. Jadi 2 tahun pasca lahir plus sejak anak dalam kandungan. Kalau sejak dalam kandungan tentu ibunya harus ekstra makan ekstra, kemudian menjaga betul kandungannya sampai anak dilahirkan dan berjalan sampai 2 tahun. Terus lagi diberikan disupport dengan gizi yang cukup. Kemudian tetap juga ibunya harus menghindari hal-hal yang membahayakan seperti konsumsi minuman beralkohol, bersoda. Saya ulang lagi tadi ya, minuman beralkohol, minuman bersoda itu harus dihindari dulu. Kemudian paparan polusi, apalagi asap rokok, sebisa mungkin jangan sampai anak terpapar. Apalagi kalau anak dalam 2 tahun pertama itu, sebisa mungkin coba jaga ventilasi rumah agar ventilasinya baik. Kemudian jangan sampai ada paparan asap rokok apalagi. Jadi bagi bapak-bapak nih yang misalnya kebiasaan merokok, ayolah sambil memotivasi diri untuk berhenti merokok, lihatlah anak, bantu perkembangan otak anak dengan baik dengan berhenti merokok, atau jangan merokok dekat anak. Lebih baik lagi berhenti merokok itu lebih baik, karena asapnya itu berbahaya bukan hanya bagi si perokoknya, tapi kita yang menghisap bahkan lebih bahaya. Kita saja orang dewasa bahaya, apalagi bayi dan anak kita. Oke. Kemudian ini bonus ya, bonus moms. Selain dari kita bicara tadi gizi, kemudian makanan, pengaturan makanan seperti apa, minumannya seperti apa, kondisi lingkungan seperti apa. Ini bonusnya, cobalah untuk
rajin menstimulasi anak. Jadi bayi yang sudah lahir sampai 2 tahun itu karena sedang berkembang otaknya, coba juga rajin menstimulasi. Salah satunya kalau kita di Muslim itu ada memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu baik untuk juga perkembangan otaknya si anak. Ada penelitiannya dan sudah diterbitkan di jurnal internasional itu bahwa dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu memicu perkembangan sel-sel otak dengan cepat dan baik, dan insya Allah itu akan juga meningkatkan kecerdasan pada anak. Maka tidak ada salahnya stimulasi anak diberikan, selain dari gizi tadi menopang jasmaninya, rohani anaknya juga disupport sehingga dua-duanya balance. Diharapkan minimal 2 tahun itu anak sudah dalam keadaan sehat, pertumbuhan dan perkembangannya baik, pertumbuhannya baik mengikuti kurva pertumbuhan, dan perkembangannya juga optimal, sehingga nantinya ke depannya di usia-usia berikutnya anak akan bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, menjadi cerdas, gampang menerima pelajaran, kemudian juga sulit terkena penyakit atau tidak lemah, badannya kuat. Dengan topangan nutrisi tadi diharapkan demikian. Oke, guys, itu dulu kayaknya yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa bahas yang lainnya juga. Kalau misalnya teman-teman semua punya pertanyaan atau request materi, boleh di kolom komen. Jadi boleh kalau mau request materi apa yang disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa dijawab. Oke, segitu dulu ya vlog dari kali ini. Saya pengisinya, biasanya Aanas. Ini gantian ya. Seperti itu. See you again. See you in the next opportunity, the next occasion. Jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. Tetap budayakan PHBS, rajin cuci tangan, makan yang bergizi, dan berdoa, berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup. Hidup cuma sekali, hidup yang berarti. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.